Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyam Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi 'Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Nabiyyan qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhhaba anhum ar-rijsa wa tahara. Allahu akbar, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang patut terucap dari lisan kita di pagi hari yang berbahagia ini hanyalah untayan kalimat syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada kita, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita keluar dari rumah melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini dengan beralaskan sejadah. Kita berkumpul dan berhimpun, duduk bersimpuh sebagai hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh untuk menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan atas kemenangan yang telah kita raih. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi suatu kehormatan dan kemuliaan berupa ampunan dan keridhaan sebagai penghargaan dan imbalan atas perjuangan kita selama 1 bulan penuh. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, sejak terbenamnya sang surya di ufuk barat sampai terbitnya sang fajar di ufuk timur, telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemenangan besar yang kita peroleh lewat perjuangan yang besar dengan melumpuhkan musuh yang sangat besar, yaitu nafsu yang selalu menyelimuti jiwa dan pikiran kita, dengan senjata yang amat besar, yaitu ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ada 3 pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama setelah Ramadan yang mulia ini berlalu. Pesan pertama Ramadan adalah pesan moral atau tajibun nafsi, yang artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu, sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Di dalam kitab Muzahib Tarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu atau naluri sejak ia dilahirkan.
Yang pertama naluri amarah, kemudian naluri pengetahuan, dan naluri syahwat. Dan ketiga naluri ini yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Hijabul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia, 1 sifat berpotensi untuk menghantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Sifat yang pertama adalah sifat bahimiyah, yakni sifat kebinatangan. Tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa ada rasa takut dan rasa malu. Kemudian yang kedua, sifat syubuhiyah, yaitu sifat puas. Tanda-tandanya banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Yang ketiga, sifat syaitaniyah. Tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial atau keadaan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah. Banyak hukum yang berdiri tegak tapi tidak mampu menegakkan hukum. Mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari keadilan. Bukan lagi membela yang benar tapi membela yang bayar. Undang-undang bisa dipesan dengan dolar. Sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya. Rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan, sementara kebaikan hanya menjadi sesuatu yang terasingkan. Sementara kebaikan menjadi sesuatu yang terasingkan dan ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan. Begitu seterusnya dan seterusnya. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat rububiyah, yang ditandai dengan keimanan, ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat mengoptimalkan dengan baik sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya akan disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya dihiasi dengan budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah. Selanjutnya ia akan menjadi insan muttaqin, insan pasca Ramadan. Menampakkan 3 hal sebagai pakaiannya: menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Imran ayat 135. Kemudian pesan yang kedua adalah pesan sosial. Pesan sosial Ramadan ini terlukis dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat Islam mengeluarkan zakat fitrah kepada ahnafus samaniyah atau 8 kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin, tampak bagaimana tali silaturahmi serta semangat berbagi. Demikian nyata terjadi. Sebelumnya sempat terlupakan, tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk saling tolong menolong antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidupnya keseharian serba kekurangan. Sejalan hatinya, sebab kullukum a'yalullah, kalian semua adalah hamba-hamba Allah. Dalam kesempatan ini, orang yang menerima zakat akan merasa terbantu beban kehidupan, sedangkan yang memberi zakat mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis Qurtubi, "Inni ra'aitul barihata azza, ra'aitu min ummati yattaqi wa hajan nar, wa shiraraha bi yadihi an wajhi, faja'at sadaqatuhu fasarat sitran minan nar." Yang artinya, aku semalam bermimpi melihat kejadian yang sangat menakjubkan. Aku melihat sebagian dari umatku sedang melindungi wajahnya dari sekatan nyala api neraka. Kemudian datanglah pahala sedekahnya menjadi pelindung dirinya dari api neraka. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian pesan yang ketiga adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad dalam pengertian yang sempit, tetapi jihad dalam pengertian yang utuh, yaitu badlu ma 'indahu wa ma fi wus'ihi li naili ma 'inda rabbih.
jazili sawab wan najati min alimi iqabi. Mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksa api neraka. Pengertian jihad lebih komprehensif karena yang dituju adalah mengorbankan segala yang kita miliki, baik tenaga, harta benda ataupun jiwa kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang kita butuhkan adalah upaya mendukung terbangunnya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera, yang bersediakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad untuk mengendalikan hawa nafsu dari seluruh hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, terlebih-lebih merugikan orang lain. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, demikianlah 3 pesan yang disampaikan oleh Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan ketiga pesan ini ke dalam kehidupan nyata. Marilah kita bersama-sama mengendalikan hawa nafsu kita sendiri untuk tidak terpancing pada hal-hal yang terlarang dan merugikan orang lain. Menjalin hubungan silaturahmi serta kerjasama sesama muslim tanpa membedakan status sosial, serta menyandang semangat jihad untuk membangun sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan sejahtera dan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, dia telah menahan diri daripada hawa nafsu, bahwasanya surgalah tempat tinggalnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi sholihin. وأقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.